Halo, kembali lagi ke Obras Party, obrolan asik seputar dunia properti. Hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Delta Lelang, Bapak Stephen. Ya, halo, pagi. Iya, jadi Pak Stephen perkenalan dulu dong tentang Delta. Oke, Perkenalan diri dulu deh Pak. diri dulu ya. Oke, halo semuanya. Nama saya dengan Stephen. Saya di sini sebagai pimpinan cabang dari PT Delta Lelang yang perwakilan Jakarta. Gitu. Oh, jadi Delta itu ada pusatnya ya Pak ya? Ada. Kalau Delta Lelang sendiri nih sebetulnya sudah berdiri dari tahun 2001 dan pusatnya itu ada di Surabaya. Nah, untuk yang kita sebagai perwakilan Jakarta ini kita mulai di tahun 2020, Ci. Delta Lelang apa sih Pak? Jadi Delta Lelang ini adalah balai lelang swasta. Jadi kita adalah pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak bank untuk melakukan lelang ataupun penyelesaian atas aset-aset macet bank nih, Ci. Kurang lebih begitu sih. Jadi guys, Delta Lelang itu berbeda dengan MyPro nih, ya. Jadi kalau Delta Lelang itu ditunjuk oleh bank untuk memasarkan aset sitaan bank ya? Ya, Pak, memasarkan sampai dengan tahap melelang juga. Oh, gitu ya. Nah, Pak, bedanya MyPro dengan Delta apa, Pak? Jadi gini bedanya, kalau di MyPro itu kan lebih ke konsepnya adalah agency property, di mana mereka hanya bisa memasarkan aset-aset lelang tersebut. Nah, bedanya dengan saya sekarang sebagai Delta Lelang adalah saya menerima SPK secara eksklusif dari bank, itu yang pertama. Yang kedua, jadi saya sendiri di Delta itu semakin leluasa nih untuk memasarkan. Contoh, dari Delta Lelang boleh pasang spanduk di aset lelang. Dan yang kedua, di lelangnya sendiri kan memang kita yang urusin. Dan bagusnya lagi yang ketiga adalah kita bisa dapat peluang nih untuk solusi-solusi lain seperti penyelesaian, misalkan debitur mau lunas, mau AJB, ataupun ya kalau memang mereka nggak kooperatif ya tetap kita lelang. Gitu. Jadi banyak jalan untuk menyelesaikan. Kenapa nih Pak properti tersebut bisa dilelang? Mungkin kan banyak dari teman-teman yang belum paham ya lelang itu apa ya. Boleh dong Pak dijelasin? Kenapa properti bisa dilelang? Ya udah pasti karena aset itu macet di bank. Aset macet dalam arti misalkan KPR, tahu-tahu si debiturnya nggak bisa bayar. Udah di SP 123 masih tetap nggak ada pembayaran, ya udah pasti bank berhak untuk melelang aset tersebut. Ataupun mengalihkan piutangnya ke pihak ketiga sesuai yang tercantum di pasal perjanjian kredit. Dan itu memang resmi ya, dalam posisi kalau disita itu resmi ya? Secara perjanjian memang kan si debitur pada saat mencairkan kredit mereka, itu kan ada perjanjian kredit yang tadi saya bilang. Jadi kalau kita baca lebih detail di situ udah tercantum sih semua isinya. Mengenai apa sih pelanggaran, misalkan pelanggaran waduk prestasi itu akibatnya apa, itu semua sudah ada di sana sih sebenarnya. Makanya nih Pak, banyak orang yang ngajuin kredit itu tidak baca dengan detail perjanjian kreditnya karena ya. Kan perjanjian kredit tebel banget ya, Ci ya. Jadi memang mungkin ada yang males baca dan mungkin dari pihak marketing banknya pun nggak menjelaskan secara detail loh apa gitu loh. Iya. Nah Pak, Bapak kan dulu backgroundnya dulu pernah di agensi ya, ngerti tentang secondary, transaksi jual beli, ya kan ya Pak. Bedanya apa nih dengan lelang? Yang pertama pasti secara harga beda ya, Ci. Secondary itu kan rata-rata orang mau jual rumah pasti kan mengikuti harga pasaran. Nah, bedanya dengan lelang adalah lelang itu pasti harga secara orang pikir harga pasti murah. Nah, itu betul. Karena lelang itu biasa harga bisa kurang lebih 30% di bawah pasaran. Itu minimumnya ya. Tapi kalau misalkan lelang itu sudah berkali-kali ataupun memang belum laku, itu ada chance kemungkinan bisa turun sampai ke 40% atau bahkan 50% di bawah harga pasar. Dan bedanya yang kedua adalah lelang itu harus cash keras ya, Ci ya. Nggak bisa pakai kredit bank lagi. Gitu. Cocok banget nih buat teman-teman yang mungkin pengen investasi properti. Ya kalau main di secondary rasanya investasi agak susah ya Pak ya. Secondary mungkin kita mesti cari orang BU ya, Ci ya. Iya, harga-harga BU ya, harga miring ya. Betul. Kalau mau dilelang itu solusinya, teman-teman ya. Nah, biasanya jenis properti apa aja nih Pak yang dilelang? Properti secara umum sih, Ci, sama dengan secondary, ada rumah, ruko, gedung pun ada, hotel, pabrik, gudang, tanah. Tapi tanah agak jarang sih, karena kan bank nggak menerima jaminan tanah ya. Kalaupun terima juga 50% doang yang diterima ya kan. Jadi rata-rata sih yang memang sudah ada bangunannya, Ci. Dan juga selain properti sebenarnya ada lagi yang lain. Kayak otomotif, bea cukai, fidusia seperti mesin-mesin,
Tapi memang karena kita berbicara properti, dari pihak Delta Lelang pun memang fokusnya di properti juga sih, Ci. Oh, jadi Delta tidak bermain fidusia ya? Sementara belum ya, kita nggak tahu ke depannya siapa tahu kita mainnya, Ci. Betul. Nah, keunggulannya apa nih Pak dari lelang, Pak? Yang pertama, kalau untuk lelang, keunggulan sih banyak sebenarnya. Harga tadi kita udah bahas, bisa 30 sampai 50% lah kita ngomong di bawah pasar. Yang kedua, secara keamanan untuk si pembeli lelang sendiri. Jadi pembeli lelang itu dilindungi oleh undang-undang. Karena pembeli lelang itu belinya bukan dari balai lelang, bukan dari bank, bukan dari agent properti, tapi dia beli langsung dari negara melalui yang namanya lembaga KPKNL. Dan juga ya ini udah salah satu poin plus banget bahwa pembeli itu kan dilindungi undang-undang. Dan yang ketiga mengenai legalitas. Kita mesti tahu nih, pas pertama macet itu kan dijaminkan di bank. Sudah pasti sertifikat melalui pengecekan yang sangat detail. Lalu pas mau lelang itu kita melakukan yang namanya pengecekan sertifikat SKPT. Lalu dicek ulang oleh pejabat lelang juga. Jadi ya sudah pasti legalitas itu aman. Jadi pembeli lelang itu dilindungi oleh negara karena belinya lewat negara nih teman-teman. Jadi bukan beli lewat bank atau balai lelangnya, ya. Nah Pak, biasanya kan Bapak pasti sering nge-handle dong ya investor-investor, klien-klien Bapak sendiri. Alasan mereka tuh beli lelang tuh apa sih Pak? Alasan mereka beli lelang sudah pasti ya untuk investasi sih rata-rata umumnya, karena yang tadi untuk cari margin profit antara harga pasar dengan harga beli mereka. Yang kedua ya karena mereka merasa lelang itu aman untuk beberapa pembeli ya, yang memang sudah biasa beli lelang, mereka tahu oh lelang sih udah pasti aman lah. Cuma memang mereka mengerti bahwa ada perlu waktu untuk pengosongan atau penguasaan asetnya pasca lelang tersebut. Tapi so far yang memang sudah pernah beli lelang dan sudah merasakan keuntungannya pasti akan ada repeat order sih, Ci. Iya, itu udah pasti sih. Itu sering saya dengar sih Pak. Orang biasanya sekali beli ngerasa enaknya, baru beli jadi lagi. Kecanduan beli Jadi lelang. kecanduan beli lelang ya. Jadi pernah ada cerita orang yang beli di lelang malah nggak mau lagi cari yang secondary, maunya yang lelang terus gitu. Nah, gimana nih Pak cara ikut kalau misalnya ada aset lelang? Nah, Delta Lelang sendiri ada Instagramnya nggak Pak? Ada, kita ada Instagram juga di @Delta Lelang Jakarta. @Delta Lelang Jakarta, di follow ya teman-teman karena di situ banyak banget listing-listingnya Delta Lelang. Itu se-Jabodetabek Pak? Se-Jabodetabek dan luar pulau juga ada sebenarnya, sampai ke Bali. Lalu kita juga ada nanti akan datang di IKN yang baru Kalimantan Timur. Ya, kita akan ada aset di sana. Lalu juga ada di daerah Sumatera. Cuma kalau untuk Papua kita belum sih. Papua, Papua dan Sulawesi kita belum sih. Jadi lebih ke Jawa, Sumatera, dan Kalimantan sekarang. Jadi bisa juga langsung beli sama Delta Lelang ya Pak ya? Bisa, kalau mau lewat kita langsung bisa. Cuma berhubung di sini ada MyPro juga untuk melakukan pengosongan, karena kan memang kita nggak bisa pungkirin bahwa banyak sekali yang masih awam tentang lelang ya, Ci ya. Jadi mereka nggak tahu gimana cara administrasinya, pendaftarannya, apalagi pengosongannya. Jadi kalau memang pembeli yang sudah biasa ya boleh lewat saya, tapi kalau yang perlu pengosongan mungkin nanti dengan Cistar lah ya di MyPro ya. Jadi MyPro itu juga agent properti yang sangat mengerti di bidang lelang nih. Plus lagi ada Delta, jadi kita semakin ini ya Pak ya, semakin lengkap ya Pak. Lah, satu semakin paket lengkap lah ya, satu paket ya. Nah, kalau di Delta ini tidak handle di pengosongan, kalau MyPro itu kita bantu di pengosongan seperti itu. Jadi bank itu dengan Delta skemanya sama ya Pak berarti ya? Maksudnya tidak apa adanya ya, nggak perlu pengosongan. Jadi dari pihak bank dan pihak balai lelang tuh konsepnya sama sih. Kita jualnya as is apa adanya. Kita jual sesuai limit. Jadi nanti pasca lelangnya semua diatur diuruskan oleh si pemenang lelang sendiri. Nah, berhubung kita kerjasama di sini ya kita lempar ke MyPro ya. Betul. Jadi MyPro itu akan membantu klien-klien dari pralelang sampai pasca lelang. Ya, sampai dengan terima kunci. Oke teman-teman, Pak Stephen kan sangat mengerti banget nih tentang lelang, ya kan? Awal-awal nih Pak, pasti kan semua orang dari awal nggak ngerti ya, iya kan? Pak Stephen awal-awal kan pasti awam banget nih. Tapi kenapa sih bisa jatuh cinta banget sama lelang Pak? Ya pasti kenapa jatuh cinta ya cuannya banyak sih kalau kita jual lelang. Nah tapi memang awal mulanya nggak segampang itu sih. Dari ya kita dapat pengalaman lelang kan baru banget di MyPro. Tahun berapa ya? Tahun 2017 awal kayaknya saya join ya. Lalu memang saya udah niatnya fokus di lelang.
Jadi kita sering ikut training di MyPro juga, tapi balik lagi ya sering googling juga sih. Cari tahu sendiri lah pastilah ya. Jadi pas kita ngomong ke klien tuh, oke nih aset A nih mau dilelang nih Pak misalkan, ya kita mesti bisa jelasin dong awal mulanya kenapa dilelang, terus gimana sih prosedurnya seperti apa. Karena kalau pas kita nawarin kita nggak ngerti basic-basicnya ya sama aja kita nggak profesional juga ya jatuhnya ya, dan klien nggak mungkin percaya juga. Jadi ya kita jelasin ke mereka berdasarkan data juga mengenai harga pasarannya berapa, lalu mereka beli sama kita berapa, cuannya bisa berapa, kita kan mesti lebih detail di sana, karena yang dilihat pasti angkanya dong dari si pihak pembeli kan. Makanya dari sejak itu bisa closing 1, 2, ya selanjutnya kita keterusan juga sih Ci. Keterusan ya. Iya. Sampai akhirnya Pak Steven memberanikan diri untuk ini ya kita bangun bersama Delta Lelang ya. Iya betul. Nah betul. Pak, Delta Lelang itu sendiri kan artinya kan dari hak tanggungan ya. Nah dari hak tanggungan itu bank tuh bisa lelang apa aja, apalagi sih Pak selain lelang hak tanggungan Pak? Dari pihak bank itu nanti ada yang namanya lelang AIDA juga, ataupun kalau dari bank sih 2 itu ya, lelang hak tanggungan dan lelang AIDA, ataupun yang ketiga ini pengalihan piutang sih atau CSI. Atau CSI, iya. Boleh nih, nanti kita akan ngobrol lagi tentang CSI, kita kupas tuntas mengenai CSI nih Pak. Boleh, karena CSI ini boleh dibilang banyak peminat, tetapi banyak yang nggak paham juga caranya ya Pak. Ya, karena kalau misprosedural di awal itu gugatannya lumayan panjang sih, makanya kita mesti hati-hati banget dengan CSI dan harus tahu debiturnya seperti apa. Next deh mungkin ya pas pembahasan CSI ya. Siap. Jadi teman-teman, kalau teman-teman pengen tahu banget nih tentang Delta Lelang, tentang MyPro, atau pengen bergabung bersama kami, boleh banget. Oke teman-teman, boleh like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di Obras Party berikutnya. Thank you. Thank you.